Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025. Topik, kebahagiaanmu itu jangan hanya sementara. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada beberapa tantangan. Hadirnya tantangan itu tetap dipengaruhi oleh situasi luar diri kita. Hanya saja, bagaimana kita harus memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan dalam lingkungan kita. Dalam syair Kidung Daud pada hari ini, kita diingatkan supaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, yaitu bergembiralah karena Tuhan. Sebab banyak orang bergembira bukan dikarenakan Tuhan. Perhatikan dalam ayat pertama dan kedua pada perikop Nas hari ini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mazmur 37. Penggalaman Daud bersama Tuhan adalah sebuah manifestasi bagi kita, agar dapat memiliki sikap yang benar dalam memperoleh kedamaian dan sukacita dari Tuhan. Ini adalah sebuah jalan dalam menemukan jalan keluar, di dalam menghadapi beberapa tantang hidup saat ini. Suasana lingkungan kita saat ini kelihatan seperti baik-baik saja. Tetapi di balik seperti kebaikan itu, ada banyak rancangan fasik yang dilakukan oleh orang lain, yang seolah hanya mereka yang dapat menikmati hidup baik di bumi yang diberi Tuhan kepada kita. Mereka sering mengabaikan rentetan alur keberhasilan yang dapat menghasilkan kebahagiaan mereka, dan yang seharusnya rentetan itu menjadi kebahagiaan bersama. Ayo saudaraku, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memuaskan keinginan hati kita. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud dalam menghadapi orang-orang fasik dan penderitaannya sendiri pada saat itu. Sehingga dengan nas ini, menjadi motivasi bagi kita untuk mempertahankan sikap hidup yang benar dalam menjalani kehidupan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, serta menaati kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan, pasti akan memuaskan keinginan hati kita. Saya berpikir tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan kedamaian dan kegembiraan hidup. Ini dapat membantu kita memperoleh kedamaian dan kegembiraan batin dalam hidup. Karena Tuhan adalah sumber kedamaian dan kegembiraan, serta kepuasan terbesar dalam hidup kita. Tuhan itu setia, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu maha tahu. Dia mengetahui kebutuhan yang kita perlukan, dan Tuhan mampu memenuhi kebutuhan kita. Tetapi saudaraku, jangan tuntut Tuhan melaksanakannya sesuai dengan kehendak kita. Mengapa demikian? Sebab Tuhan mempunyai rencana dan pengaturannya sendiri. Dia melihat lebih jauh, dan lebih baik dari apa yang kita bayangkan untuk kita. Dalam memahami kehendak Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami beberapa kesulitan atau tantangan, agar menyempurnakan visi kerohanian kita, akan keimanan kita, kesabaran kita, dan ketaatan kita. Maka dari itu, kita jangan ragu, seperti jangan mengeluh, menyerah, tetapi mempercayai, mengandalkan, menunggu, dan menaati Tuhan. Kita harus menunggu waktu dan cara Tuhan untuk memberikan apa yang diinginkan hati kita. Daripada menggunakan kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri untuk mengejar apa yang kita inginkan. Kita menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkannya, tunduk pada pimpinannya, dan menunggu dengan sabar, jangan terburu-buru atau cemas.
Percayalah, Tuhan akan memuaskan keinginan hati kita sesuai dengan kehendak baik-Nya. Masa kehidupan Daud dengan Rasul Paulus sangat jauh masanya, tetapi mereka memiliki visi yang sama dalam memotivasi umat Tuhan kepada jemaat di Filipi, yaitu, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Filipi 2 ayat 12, 13, dan 14. Alkitab mengajarkan kepada pentingnya sikap aktif dan proaktif dalam bekerja sama dengan Tuhan, serta pentingnya berkemauan dan berkemampuan di dalam Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Seperti dalam Filipi 2, menekankan bahwa Tuhan yang bekerja dalam diri kita, baik untuk mengingini maupun melakukan kehendak-Nya, yang menunjukkan kolaborasi aktif antara manusia dan Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 13. Salah satu kegembiraan Salomo adalah dia utarakan dalam nyanyiannya, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Pada intinya, nas hari ini mengajak kita untuk proaktif dalam bekerja sama dengan Tuhan. Rajinlah dan jangan kendur semangat. Selalulah bersekutu dengan Tuhan, dan perolehlah keintiman pergaulan bersama Tuhan. Jika kita kurang mengerti, jangan kita menarik negatif bahwa Tuhan tidak mau menjawab doaku. Semoga Tuhan melihat dan mendengar keluhan kita, sebab doa orang benar selalu lebih baik daripada kita sekedar hanya asal berdoa saja. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu Presiden dan para penasehatnya, agar ditolong Tuhan dalam mengambil keputusan terbaik untuk kebutuhan orang banyak di Republik Indonesia ini. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.